Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami di kelompok 5. Nah, di sini ada Ocha, ada Alvin, Hai. ada Novita, Hai. dan ada Edwin. Hai. Nah, di kota Pematang Siantar ini ada beberapa tempat dan bangunan prasejarah loh. Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama yaitu Lapangan Merdeka. Lapangan Merdeka Pematang Siantar merupakan salah satu peninggalan kolonial Belanda. Lapangan ini mulai berkembang dan dibenahi seiring dengan masuknya perkebunan ke Simalungun dan Pematang Siantar. Lapangan ini dijadikan sebagai Genet atau pusat kontraktur Belanda pada tahun 1907. Lapangan ini dijadikan sebagai alun-alun kota setelah kantor Gemeente selesai dibangun tepat di depan lapangan pada tahun 1920. Lapangan yang berada di pusat kota ini juga berfungsi sebagai tempat upacara dan kegiatan hari besar pemerintah Belanda. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, Belanda berusaha merebut kembali kekuasaan di Pematang Siantar dan menjadikan Siantar Hotel yang berada di belakang lapangan sebagai markas. Lapangan ini juga dijadikan Belanda sebagai salah satu basis pertahanan dengan membangun bunker di bawah dan menghubungkan Siantar Hotel dengan pabrik es. Pada peristiwa Siantar Hotel 15 Oktober 1945 dan agresi militer 2 tahun 1948. Lapangan ini menjadi salah satu medan pertempuran antara TRI dan pasukan Belanda setelah pemerintah daerah kembali berjalan. Lapangan Merdeka tetap difungsikan sebagai tempat upacara dan kegiatan lainnya. Akan tetapi, Lapangan Merdeka mulai mengalami perubahan pasca otonomi daerah pada tahun 1957 dan terjadinya perkembangan pesat kota Pematang Siantar pada tahun 1960. Perubahan tersebut mulai dari fungsinya yang menjadi hutan kota, lalu dikomersilkan hingga sebagai lokasi prostitusi tanpa marketplace. Faktor-faktor perubahan berasal dari pemerintah, pihak pengelola, masyarakat, dan oknum tertentu. Demikianlah penulis mencoba menggambarkan Lapangan Merdeka pada tahun 1957 sampai 2004. Terkait perubahan fungsi dan pemanfaatannya ditinjau dari segi historis. Penulis berkeyakinan bahwa Lapangan Merdeka sebagai salah satu warisan sejarah dan budaya di Pematang Siantar memiliki sejarah cukup panjang yang mendampingi perkembangan kota Pematang Siantar. Oleh karena itu, pengenalan, pembenahan, dan pelestarian diperlukan baik dari pemerintahan maupun masyarakat, guna menjaga salah satu warisan yang kedepannya bisa menceritakan keadaan kota Pematang Siantar di masa dahulu. Yang kedua, Gedung Juang. Bangunan tua berarsitektur Eropa itu terletak di Jalan Merdeka, atau tidak seberapa jauh dari kantor wali kota Pematang Siantar. Banyak masyarakat luas seperti Pematang Siantar dan Simalungun menyebutnya Gedung Juang, salah satu gedung bersejarah di Pematang Siantar. Gedung Juang 1945 menyimpan cerita sejarah yang begitu panjang di masa kolonial Belanda di Pematang Siantar. Bangunan yang berarsitektur Eropa itu pun bernama Gedung Juang 1945 yang lebih dikenal dengan sebutan Gedung Nasional. Dilansir dari penelitian Pusat Studi Sosial Budaya dan Sejarah LPPM Universitas Simalungun tahun 2009, pada masa kolonialisme Belanda menguasai kota Pematang Siantar dan Simalungun, gedung tempat beristirahat orang Eropa atau pejabat berkebunan di masa kolonial Belanda di Pematang Siantar. Oleh kalangan Belanda pada masa lampau, Gedung Juang tersebut dijadikan sebagai tempat bersantai, berlibur, makan minum, serta berdansa selepas bekerja dari kebun. Saat ini sebagian besar bangunan sudah tampak rusak dan retak karena tidak adanya pemeliharaan. Dari inskripsi yang ada di bagian pintu depan, gedung ini pernah direnovasi oleh Dinas Pekerja Umum atau PU Kabupaten Simalungun pada tahun 1971 atau area Bupati Rajamin Purba kala itu. Secara fisik, konstruksi utama Gedung Juang 1945 menggunakan fondasi bangunan masif atau padat dengan susunan batu bata berlapis dengan meratapkan genteng. Renovasi terhadap bangunan itu melibatkan dekorator Jamin Purba mewakili budayawan serta pelaksanaannya O.E. Tambunan pada masa revolusi fisik tahun 1945 sampai 1949. Gedung ini pernah dijadikan markas divisi keempat, divisi Gajah, dan divisi ke-10. Gedung ini sempat dikelola oleh manajemen Siantar Hotel sebagai bar, pub, dan restoran, sedangkan sebagian lainnya dikelola oleh Dewan Harian Angkatan 45 Legiun Veteran Republik Indonesia. Untuk mengenang peristiwa revolusi fisik tersebut, di depan Gedung Juang, persisnya di
Jalan Merdeka dibangun sebuah tugu peringatan. Pendirian tugu ini diprakarsai oleh langsung Komando Korem 022 atau Pantai Timur, Kolonel L. Silangit, dan tokoh masyarakat Kota Pematang Siantar Kurnia Ginting. Adapun inskripsi pada tugu ini bertuliskan Tugu 1945 sampai 1949. Bangunan ini adalah kedudukan markas Divisi 4, Divisi Gajah, Mada 3, dan Divisi ke-10. Sejarah pertumbuhan, pembentukan, dan pembangunan TNI di Sumatera Utara. Pasca tidak difungsikan sebagai bar, PUB, dan restoran, Gedung Juang 1945 yang berada di pusat kota Pematang Siantar tak pernah dapat perhatian dari pemerintah, baik dari kota Pematang Siantar maupun pemerintah Kabupaten Simalungun. Padahal, gedung tersebut salah satu situs peninggalan para pejuang. Kini tidak lagi mendapatkan perhatian. Selain tampak kumuh, kini Gedung Juang yang berada di Jalan Merdeka, Kecamatan Siantar Barat tersebut pun menjadi lokasi atau tempat para anak-anak jalanan yang berada dari luar daerah untuk menginap selama beberapa hari ketika berada di kota Pematang Siantar. Nah, teman-teman, itu ada beberapa peninggalan tempat-tempat ataupun bangunan bersejarah di Kota Pematang Siantar. Nah, masih banyak loh tempat-tempat ataupun bangunan bersejarah di Kota Pematang Siantar. Yuk ikuti di episode yang kedua.